Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah 3 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam Gua Thur dan mempertimbangkan bahwa keadaan sudah relatif lebih aman, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar dan seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid berangkat menuju Madinah. Sesampainya di Kuba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut gembira oleh penduduknya dan tinggal di rumah Kalthum bin Hidam selama beberapa hari. Di Kuba inilah kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ia menunaikan tugasnya untuk mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemiliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membangun Masjid Kuba, masjid yang disebut oleh Allah sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Menurut Al-Mas'udi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah tepat pada malam hari tanggal 12 Rabiul Awal. Di Madinah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan meriah dan dijemput oleh orang-orang Ansor. Setiap orang kemudian berebut tali untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mengharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sudi tinggal di rumah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpesan kepada mereka, biarkan saja tali unta itu karena ia berjalan menurut perintah. Unta itu pun terus berjalan memasuki lorong-lorong Madinah hingga sampai pada sebidang tanah tempat pengeringan kurma milik 2 anak yatim dari Bani Najjar. Di depan sebidang tanah itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, disinilah tempatnya insya Allah. Maka Abu Ayyub segera membawa kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya dan menyambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh sukacita. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga disambut oleh gadis-gadis kecil dari Bani Najjar. Mereka bersenandung, kami gadis-gadis dari Bani Najjar, kami harap Muhammad menjadi tetangga kami. Mendengar senandung ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian mencintaiku? Mereka menjawab, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengetahui bahwa hatiku mencintai kalian. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal. Abu Bakar bin Abi Syaibah, juga Ibnu Ishaq dan Imam Ahmad bin Hambal pernah meriwayatkan dari beberapa sanad dengan lafal yang hampir sama, bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari ini berkata, ketika Rasulullah tinggal di rumahku, beliau menempati bagian bawah rumah, sedangkan aku dan Ummul Ayyub di bagian atas. Aku kemudian katakan kepadanya, wahai Nabi Allah, aku tidak suka dan merasa berat engkau berada di bawahku. Naiklah engkau ke atas dan biarkanlah kami turun ke bawah. Nabi SAW kemudian menjawab, wahai Abu Ayyub, biarkan kami tinggal di bagian bawah agar orang yang bersama kami dan orang-orang yang ingin berkunjung kepada kami tidak bersusah payah. Abu Ayyub kemudian melanjutkan ceritanya. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di bagian bawah, sedangkan kami tinggal di bagian atas.
Pada suatu hari gentong kami yang berisi air pecah. Segeralah aku dan Ummul Ayyub membersihkan dengan selimut kami yang satu-satunya itu, agar air tidak merembes ke bawah yang dapat mengganggu beliau. Setelah itu aku turun kepadanya meminta agar beliau sudi pindah ke atas, sehingga beliau bersedia ke atas. Pada kesempatan yang lain, Abul Ayyub menceritakan, kami biasa membuatkan makan malam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah makanan itu siap, kami kirimkan kepada beliau. Jika sisa makanan itu dikembalikan kepada kami, aku dan Ummul Ayyub berebut bekas tangan beliau, dan kami makan bersama sisa makanan itu untuk mendapatkan berkah beliau. Pada suatu malam, kami mengantarkan makan malam yang kami campuri dengan bawang merah dan bawang putih kepada beliau. Tetapi ketika makanan itu dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada kami, aku tidak melihat adanya bekas tangan yang menyentuhnya. Dengan rasa cemas, aku kemudian datang menanyakan, "Wahai Rasulullah, engkau kembalikan makan malammu, tetapi aku tidak melihat adanya bekas tanganmu. Padahal setiap kali engkau mengembalikan sisa makanan, aku dan Ummul Ayyub selalu berebut pada bekas tanganmu karena ingin mendapat berkah." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku temui makanan itu bau bawang, padahal aku senantiasa bermunajat kepada Allah. Tetapi untuk kalian makan sajalah." Abul Ayyub berkata, kami lalu memakannya. Setelah itu kami tidak pernah lagi menaruh bawang merah atau bawang putih pada makanan beliau. Kita bisa melihat keterangan ini di Al-Asobahnya Ibnu Hajar, atau di Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham, atau di Tartibul Musnadi miliknya Imam Ahmad. Dari beberapa pembahasan singkat kita berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, begitu pula ketika Nabi Muhammad SAW akhirnya tiba di Madinah, mereka menyambut Rasulullah SAW dengan gegap gempita, dengan bahagia. Bahkan orang-orang Aus dan Khazraj, menurut Abu Bakar Sirajuddin di dalam bukunya Muhammad, mereka berpakaian perang lengkap dengan senjata atau pedang yang terhunus. Ini bukan dalam rangka akan ada perang, tetapi itu adalah pembuktian bahwa mereka telah berjanji kepada Rasulullah akan menjaga Rasulullah SAW. Meskipun dalam keadaan aman, mereka ingin membuktikan bahwa ini bukan sekedar omong kosong, tetapi betul-betul mereka lakukan. Orang-orang penduduk Madinah, sahabat-sahabat Ansor, saling berebut. Mereka menginginkan Rasulullah untuk singgah atau tinggal di rumah mereka, hingga akhirnya untanya Rasulullah SAW berhenti di depan rumahnya Abul Ayyub Al-Ansor. Akhirnya Rasulullah SAW tinggal di rumah Abul Ayyub Al-Ansor. Bagaimana kemudian Abul Ayyub Al-Ansor beserta istrinya menghormati dan menerima Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Ia memperlakukan Nabi dengan sangat istimewa. Bahkan sisa-sisa dari makanan Nabi Muhammad SAW ini jadi rebutan dalam rangka untuk bertabarruk atau meminta berkah dari Rasulullah SAW. Bertabarruk atau meminta berkah kepada Rasulullah SAW ini sudah terjadi sejak awal Islam dan umum dilakukan oleh para sahabat. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah meriwayatkan sebuah riwayat yang di dalamnya menceritakan tentang istri Nabi yang bernama Ummu Salamah, yang mana beliau menyimpan beberapa helai rambut milik Rasulullah SAW yang disimpan pada sebuah kotak. Ketika kemudian ada seseorang yang sakit mata atau sakit lainnya, maka kemudian rambut itu dicelupkan ke dalam air, kemudian air itu diminum oleh orang yang sakit untuk mengharapkan berkahnya Rasulullah SAW.
Itulah tadi beberapa pembahasan kita berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pengetahuan yang manfaat bagi kita semua. Itu saja kiranya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.